Jadi 3 pertanyaan ini yang perlu kita pertanyakan, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat. Apa sih yang dibicarain di Wahyu 14? Kenapa itu muncul setelah Wahyu 12 dan Wahyu 13? Kalau kita lihat, saya pernah sampaikan bahwa di Wahyu 12 itu bicara tentang naga memburu orang percaya, perempuan dan anaknya serta keturunannya yang lain. Itu yang dibicarakan di Wahyu 12, naga, Satan itu memburu orang percaya. Lalu di Wahyu 13, naga itu memanifestasikan dirinya kepada 2 makhluk. Yang pertama kepada binatang yang keluar dari dalam laut, lalu binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi Wahyu 13 itu bicara bagaimana cara naga memerangi orang-orang percaya, yaitu dengan kekejaman yang lebih dilambangkan oleh binatang yang keluar dari dalam laut, dan dia memerangi orang percaya dengan penyesatan yang lebih digambarkan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi, yang disebut kemudian nabi palsu. Nah, setelah Wahyu 12 dan Wahyu 13 ini, muncul Wahyu 14 yang bicara anak domba bersama dengan 144.000 orang di Bukit Sion. Jadi apa sebenarnya sih yang Rasul Yohanes mau sampaikan? Tentu yang Tuhan mau Rasul Yohanes sampaikan di Wahyu 14 itu. Dari sini saya memberi kesimpulan untuk saudara pelajari bahwa Wahyu 14 itu bicara jaminan keselamatan dan kemenangan orang percaya. Saudara perhatikan ya. Di Wahyu 12, naga memburu orang percaya, diburu. Lalu Wahyu 13, orang percaya diperangi. Dan Wahyu 14 memberikan penghiburan bahwa orang percaya itu dijamin keselamatannya dan kemenangannya oleh Tuhan. Kok begitu, Pak? Nah, mari lihat slide selanjutnya ini. Maksudnya apa? Kok Wahyu 14 itu bicara jaminan keselamatan dan jaminan kemenangan orang percaya? Maksudnya gini, saudara. Kita perlu mengingat bahwa kitab Wahyu ini adalah surat pastoral, surat penggembalaan yang diberikan untuk menguatkan, menghiburkan jemaat di Asia Kecil, 7 jemaat saat itu dan tentu untuk jemaat sepanjang zaman. Jadi sebagai surat pastoral yang bukan hanya nubuatan dan apokaliptik, sebagai surat pastoral ada pesan pastoral yang mau disampaikan. Kalau di Wahyu 12 dia bicara naga memburu orang percaya, lalu di Wahyu 13 orang percaya dianiaya, diperangi, maka di Wahyu 14 Tuhan mau memberi penghiburan kepada umatnya. Jadi ada pesan pastoral di situ. Yang mau disampaikan di Wahyu 14 ayat 1-5 ini adalah jemaat nggak perlu putus asa. Tuhan beri jaminan bahwa walaupun orang percaya mati karena dianiaya, mereka pasti akan bahagia bersama Tuhan di Bukit Sion, yaitu di sorga. Kalau orang percaya mati karena dianiaya, itu dianiaya oleh setan, antikristus, dan nabi palsu yang ada di Wahyu 12 dan 13. Tetapi orang percaya itu pasti akan bahagia. Nggak heran kalau kita lihat di Wahyu 14 ayat 3, kebahagiaan itu diekspresikan dengan 144.000 orang itu menyanyi di sorga. Coba kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, perhatikan Wahyu 14 ayat 3. Lihat di sini ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Siapa mereka itu? 144.000 orang itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi
Kenapa mereka diberikan nyanyian pujian? Ya, ini tentu banyak maknanya, tetapi kita bisa melihat bahwa di sini ada kebahagiaan orang-orang percaya. Jadi kalau di pasal 12 mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, di pasal 13 dibunuh dan lain-lain, tetapi kemudian di pasal 14 ini diberikan sebuah gambaran bahwa orang-orang percaya yang dilambangkan dengan 144.000 orang itu ada bersama Tuhan di Bukit Sion, di sorga. Dan mereka menyanyikan nyanyian pujian. Artinya mereka hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Menyanyikan pujian bagi Tuhan. Jadi kalau di bumi mereka dianiaya bersama Tuhan di sorga, mereka hidup berbahagia. Maka pesan pastoralnya adalah jemaat nggak perlu putus asa. Nah, jadi saudara bisa melihat ya, di Wahyu 12 itu aniaya, Wahyu 13 aniaya, diperangi. Di Wahyu 14 ini ternyata ada penghiburan. Nah, jadi jemaat nggak perlu putus asa. Itu namanya pesan pastoral. Saudara-saudara bisa ngerti ya? Ya, saya berharap saudara mengerti. Begitulah cara kita memahami kitab Wahyu, saudara ya, dengan mudah. Itu pesan pastoral yang pertama. Lalu pesan pastoral kedua adalah karena di Wahyu 12 dan 13 di pasal sebelumnya itu orang percaya dianiaya oleh antikristus dan nabi palsu, maka pesan pastoralnya di Wahyu 14 itu ya yang tersirat adalah bahwa antikristus dan nabi palsunya yang menyiksa orang-orang percaya dan menyesatkan banyak orang pasti akan kalah. Dan itu kemudian kita temukan di deskripsi di Wahyu 15 ayat 2, di mana 144.000 orang itu disebut sebagai orang-orang yang mengalahkan nabi palsu dan antikristus itu. Coba kita lihat ya, Wahyu 15 ayat 2. Wahyu 15 ayat 2. Perhatikan di sini saudara. Nah, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudara perhatikan ya. Mereka mengalahkan binatang dan patungnya. Ya, ini dia. Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Siapa itu? Itulah 144.000 orang itu, saudara. Oke, cepat saja. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pesan pastoralnya dari Wahyu 14 itu yang kemudian kita sambung di Wahyu 15, antikristus itu dan nabi palsunya pasti akan kalah. Kalau di pasal 12 itu naga mengejar orang percaya, Wahyu 13 itu antikristus dan nabi palsu menganiaya orang percaya. Di pasal 14 dengan penglihatan anak domba di Sion dengan 144.000 orang, itu mau tunjukkan bahwa antikristus pasti akan dikalahkan. Dan itu diteguhkan di Wahyu 15 ayat 2 yang kita bacakan tadi. 144.000. Yang saya maksud tadi itu ini saudara-saudara, bahwa di Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, ya, pesan pastoralnya ada dua. Yang pertama, jemaat nggak perlu putus asa, seperti yang saya sudah jelaskan. Dan yang kedua, bahwa antikristus dan nabi palsu pasti akan dikalahkan. Wahyu 15 ayat 2 yang merupakan sambungan selanjutnya dari Wahyu 14 menunjukkan hal itu. Ya, saya sudah sempat terangkan tadi. Intinya, antikristus dan nabi palsunya yang menyiksa orang percaya pasti akan kalah. Oke. Sekarang saya akan membahas arti Bukit Sion. Nah, saudara-saudara, ada yang kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 14 tadi ya. Nah, ini Wahyu 14 ya.
Kemudian, saya bacakan dalam terjemahan ini dulu. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Jadi berdiri di Bukit Sion. Nah, ada yang menafsirkan secara hurufiah. Yang menafsirkan secara hurufiah, sebentar, saya coba share screen supaya saya bisa coret-coret. Ya. Yang menafsirkan secara hurufiah itu mengatakan bahwa Gunung Sion yang di Wahyu 14 ayat 1 itu adalah Gunung Sion fisik di Yerusalem. Dalam hal ini anak domba berdiri di Bukit Sion bersama 144.000 orang itu nanti terjadi secara fisik saat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Itu mereka tafsirkan Bukit Sion itu. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini yang tafsirkan secara hurufiah itu percaya kerajaan 1000 tahun secara fisik di bumi nanti. Argumentasi mereka Wahyu 14 ayat 1 itu memproyeksikan peristiwa masa depan tetapi diletakkan dalam kerangka masa kini. Jadi itu nanti terjadi, ya, belum terjadi sekarang. Nanti terjadi, belum terjadi sekarang. Oke? Nah, kalau kita baca gini kan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Kalau saudara lihat dalam bahasa Yunaninya ini tense-nya perfect, artinya telah berdiri di Bukit Sion. Nah, orang-orang yang menafsirkan itu terjadi saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti, argumentasinya itu memproyeksikan peristiwa masa depan nanti, tapi diletakkan dalam peristiwa kerangka masa kini, makanya ditulis dalam tense perfect. Nah, memang dalam kitab Wahyu beberapa hal bisa begitu, saudara ya. Tetapi kalau kita melihat konteks, ya, konteks bahwa Wahyu 14 itu adalah setelah Wahyu 12 dan Wahyu 13 di mana Wahyu 12 itu bicara orang percaya diburu, Wahyu 13 bicara orang percaya diperangi, maka Wahyu 14 sebagai surat pastoral, kitab Wahyu itu menghibur jemaat. Kamu tuh bukan cuma diburu, dikejar, tapi ada penghiburan, ada jaminan keselamatan dari Tuhan. Makanya setelah penampakan naga, binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, dikasihlah penampakan anak domba dan 144.000 orang itu. Kenapa? Karena mau kasih tahu pesan pastoral ini, saudara, bahwa orang percaya nggak perlu putus asa. Tuhan beri jaminan kemenangan, ya. Lalu yang kedua, orang percaya itu nggak perlu takut. Sebab antikristus dan nabi palsunya pasti akan kalah. Itu intinya, saudara ya. Nah, jadi kalau ditafsirkan bahwa Bukit Sion itu fisik, ya menurut saya tidak tepat ya. Bukit Sion fisik di bumi, ya itu nggak tepat. Tetapi ada orang-orang yang menafsirkan seperti itu, saudara ya. Dan biasanya itu orang-orang yang memahami kerajaan 1000 tahun secara fisik di bumi nanti. Maka ketika Tuhan Yesus datang, dia berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144.000 orang. Jadi ini Wahyu 14 ayat 1 ini nanti akan terjadi saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, kalau yang saya pahami tidak seperti itu ya. Yang saya pahami bahkan ini sudah terjadi ya. Wahyu 14 ayat 1 ini sudah terjadi dan terus-menerus terjadi tentu. Karena 144.000 ini adalah lambang kegenapan orang percaya. Ini sudah terjadi dan terus terjadi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, saudara ya. Nah, jadi saya pahami Bukit Sion itu seperti apa? Nah, saya pahami seperti ini. Saya lebih pahami Bukit Sion di situ adalah simbolis. Jadi bukan Gunung Sion yang di bumi di Yerusalem. Tapi Gunung Sion itu adalah lambang tempat kediaman Allah dan umat Allah di sorga. Itu adalah Yerusalem yang di sorga, Yerusalem sorgawi. Kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 22, saudara ya. Saya bukakan Ibrani 12 ayat 22.
Ibrani 12 ayat 22. Mari kita lihat di sini. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Nih, Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem Sorgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Nah, kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini, ya, IBIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya perhatikan ayat 22. Ini ya. Sebaliknya kalian telah datang ke Bukit Sion. Ya, ke Bukit Sion. Ini ya. Dan ke kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di sorga dengan beribu-ribu malaikatnya. Perhatikan. Yerusalem yang di surga. Itu adalah Bukit Sion dan kota Allah yang hidup. Artinya kediaman Allah di situ, saudara. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya lebih pahami itu sebagai Yerusalem di sorga. Nah, bahkan kalau kita lihat di konteksnya di Wahyu 14 itu, suasananya juga itu suasana di sorga, saudara. Jadi Bukit Sionnya itu adalah Bukit Sion yang di sorga, tempat kediaman Allah. Karena memang suasananya itu suasana sorga. Coba saudara baca Wahyu pasal 14 itu, saudara, ya, dengan baik. Itu jelas bukan Yerusalem di bumi. Jadi setelah nampak Bukit Anak Domba berdiri di atas Bukit Sion, nah ini ya. Lalu ayat yang ketiga dikatakan gini. Di depan tahta dan keempat makhluk. Nah ini kan di sorga, saudara, ya. Tahta dan keempat makhluk itu kan di sorga. Serta para pemimpin di sekeliling tahta itu, 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian yang baru. Ini kan di sorga, saudara, ya. Jadi jelas suasananya suasana sorga. Maka Bukit Sionnya juga Bukit Sion yang di sorga. Nah, belum lagi kalau kita lihat tense-nya memang perfect. Berdiri di sini tuh perfect tense. Jadi telah berdiri di Bukit Sion. Jadi saudara-saudara, memang Bukit Sion di situ lebih kepada Bukit Sion yang di sorga, tempat kediaman Allah. Nah, yang menarik saudara-saudara ya, kalau kita membaca dalam literatur Perjanjian Lama, arti Bukit Sion itu jelas sekali terhubung dengan Yesus sebagai Raja atas dunia ini. Dalam Mazmur 2 ayat 1-9, saudara bisa temukan di situ jelas sekali bahwa Bukit Sion itu berhubungan dengan Yesus sebagai Raja atas dunia ini. Nah, saya perlihatkan dulu. Mazmur 2 ayat 1-9. Saudara perhatikan ya. Yeskiel, Psalm, Mazmur. Pasal 2. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, itu ada judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kalau nggak salah Tuhan dan yang diurapinya. Kalau saudara baca ya, mengapa bangsa-bangsa membuat huru-hara? Oke, saya pindahkan dulu ke terjemahan biasa. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Nah, perhatikan ini ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa yang diurapinya ini? Mesias. Ya, ini Mesias. Siapa Mesias itu? Ya, Yesus. Ya. Itu jelas sekali. Jadi raja-raja dunia ini ya melawan dia yang diurapinya, melawan Tuhan tentu Bapa dan yang diurapinya dalam hal ini. Kalau kita terjemahkan dalam bentuk kristologisnya ya. Kemudian saya potong saja, dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Perhatikan ayat 6 ini. Akulah yang melantik rajaku di Sion. Nah ini dia ya. Jadi seolah-olah Bapa ngomong,
Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ya, ini kemudian disebutkan lagi, yang kemudian nanti dikutip dalam Ibrani, nanti saya terangkan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi begini poinnya, saudara. Poinnya gini, biar saudara dapat. Raja di Sion, ya, yang dilantik di Sion, kemudian itu diperanakan oleh Bapa, diterangkan di sini. Kemudian dia berkuasa atas bangsa-bangsa. Kemudian raja di Sion itu adalah yang akan meremukkan raja-raja dunia dengan gada besi. Nah, itu ciri-ciri raja Sionnya. Jadi, poin saya, kalau saudara lihat slide saya ini, dalam Mazmur 2 ayat 1-9 jelas sekali, Bukit Sion itu berhubungan dengan Yesus sebagai raja atas dunia ini. Kalau saudara lihat Wahyu 12, ya, itu naga seolah-olah berkuasa. Lalu Wahyu 13, seolah-olah binatang yang keluar dari dalam bumi dan binatang yang keluar dari dalam laut itu berkuasa. Tapi di Wahyu 14 disebutkan anak domba berdiri di Bukit Sion, artinya apa? Dialah raja atas dunia ini. Amin. Gampang kan? Seperti itu saudara artinya. Jadi kalau saudara membaca kitab Wahyu pasal 14 itu, ya, ayat 1, anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan dia 144.000 orang, itu maksudnya anak domba itu sebagai raja atas dunia ini. Nah, kalau saudara baca tadi di dalam Wahyu, di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang kedua, raja-raja dunia bersiap melawan Tuhan dan dia yang diurapinya. Nah, kalau kita tarik pengertiannya disejajarkan dengan kitab Wahyu pasal 12, 13, dan 14, maka raja-raja dunia ini adalah lambang kekuatan yang melawan Allah dan merekalah antikristus. Kalau saudara baca tadi kan, Mazmur pasal 2 itu, perhatikan ini. Ayat yang kedua. Perhatikan ya. Raja-raja dunia bersiap. Tuh. Bersiap. Dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Raja-raja dunia melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, ini jelas sebuah gambaran kalau kita tarik ke kitab Wahyu, ini sejajar pengertiannya dengan kekuatan antikristus. Nah, jadi itu lambang antikristus. Nanti kalau saudara baca di Wahyu 13 itu kan, binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi itu kan seolah-olah berkuasa atas bumi ini. Nah, itu sebabnya di Wahyu 14 oleh pertolongan Tuhan dan memang Tuhan mau sampaikan pesan melalui Rasul Yohanes di Wahyu 14, anak domba berdiri di Bukit Sion. Artinya anak domba itu adalah raja atas dunia ini. Karena kalau kita lihat kitab Mazmur pasal 2 ayat 1-9, Bukit Sion itu jelas berhubungan dengan Yesus sebagai raja atas dunia ini. Saya ulangi lagi di Wahyu 2 ayat yang ke-6. Perhatikan Alkitab mencatat. Wahyu 2 ayat yang ke-6, perhatikan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Dan ini jelas sekali menunjuk nubuatannya kepada Tuhan Yesus, saudara. Jadi Bapa melantik Tuhan Yesus sebagai raja di gunung kudusnya di Sion. Itu maksudnya. Nah, nggak heran nanti kita lihat di ayat yang ke-7 ini, saudara ya. Aku mau menceritakan, perhatikan ini ya. Perhatikan, saya kasih tunjuk sama saudara. Ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mazmur 2 ayat 7 ini itu dikutip
dalam teks-teks perjanjian baru yang konteksnya adalah kekekalan dan kelahiran Kristus di bumi serta kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti saya kasih tunjuk. Jadi, saudara-saudara, jelas raja yang diurapi berkuasa atas bangsa-bangsa dan akan meremukkan serta mengalahkan antikristus. Jadi, Kristus sebagai raja atas dunia di Mazmur 2 ayat 6 itu tadi adalah raja yang diurapi yang berkuasa atas bangsa-bangsa dan akan meremukkan serta mengalahkan antikristus. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini kalau saudara lihat ya. Perhatikan ini. Ya. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Artinya gini, Bapa memberikan kuasa atas bangsa-bangsa, kuasa atas dunia ini kepada Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Lalu engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Siapakah itu? Jelas Tuhan Yesus yang punya gada besi di Wahyu pasal 19 dan selanjutnya. Jadi Yesus sebagai raja atas dunia ini meremukkan musuh-musuhnya dengan gada besi. Dan itu semua tergenapi ke dalam diri Yesus, ke dalam raja yang diurapi di Sion. Nah, maka kalau kita melihat Wahyu 14 ya. Wahyu 14 tadi ayat 1 saudara-saudara ya. Nih, saya terangkan lagi. Anak domba itu berdiri di Bukit Sion. Kok bisa berdiri di Bukit Sion? Maksudnya apa? Maksudnya berdiri di Bukit Sion. Apa hubungannya dengan Wahyu 12? Wahyu 13 dan Wahyu 14 muncul berdiri di Bukit Sion gitu loh. Bisa paham saudara ya? Di Wahyu 12 itu orang percaya dikejar-kejar. Lalu kemudian di Wahyu 13 orang percaya dianiaya. Lalu Wahyu 14 dikasih tahu dengan pesan pastoral, hei jangan takut, bahwa di Wahyu 14 itu kita orang percaya bersama Tuhan di Bukit Sion. Dan posisi anak domba saat itu sebagai raja atas dunia ini. Itu namanya surat pastoral, penghiburan untuk jemaat yang sudah dikasih tahu mereka akan dianiaya dan sedang dianiaya. Di Wahyu 12 dan 13. Bisa paham saudara ya? Nah, yang menarik juga seperti yang saya terangkan tadi, bahwa di Mazmur pasal 2 itu saudara ya, ayat yang ke-7, ini saya kembalikan Mazmur pasal 2 ayat 7. Ya, belajar begini memang mesti teliti pelan-pelan saudara ya, biar kita ngerti. Kan tadi ayat 6 begini saudara ya, saya terangkan lagi. Ayat 6 itu kan Bapa melantik anaknya di Sion, melantik raja di Sion. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus disebutkan dalam Wahyu 14 anak domba berdiri di Sion, itu posisinya sebagai raja. Nah, lalu ayat 7, nah ini menariknya, setelah ayat 6 kan, raja dilantik di Sion, ayat 7 muncul tuh. Nah, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Oke, sekarang perhatikan slide saya ini. Menarik saudara, di Mazmur 2 ayat 7 itu dikutip dalam PB dalam konteks kekekalan dan kelahiran serta kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau konteks kekekalan dan kelahiran Kristus itu di Ibrani 1 ayat 5. Perhatikan ya. Perhatikan Mazmur 2 ayat 7 ini. Ayatnya perhatikan. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sekarang kita lihat Ibrani 1 ayat 5 ya. Ibrani 1 ayat 5. Ini dia. Nah, kalau saudara mau lebih jelas nanti baca ayat sebelumnya ya. Ini untuk mempersingkat waktu, saya langsung baca ayat 5. Perhatikan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, maksudnya Bapa pernah katakan kepada malaikat begini. Pernahkah seperti itu? Tidak pernah. Hanya kepada anak dia katakan ini.
Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Nah kan? Itu sama di Mazmur 2 ayat 7. Dan dikutip di sini, ini konteksnya apa? Ini konteksnya, kalau saudara lihat sebelumnya, itu konteksnya kekekalan Tuhan Yesus. Ya. Lalu di konteks sesudahnya ini, ya di sini juga ada konteks kelahirannya tentu ya. Tetapi kemudian dilihat di sini ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, artinya apa? Inkarnasi. Anak berinkarnasi dalam peristiwa Natal. Dan anak itu adalah yang lahir ke dunia, dan ketika lahir di dunia, semua malaikat harus menyembah dia. Artinya anak itu adalah Allah. Tapi poin saya bukan di situ. Poin saya adalah di sini, saudara. Bahwa kalau di Wahyu, di Mazmur pasal 2 tadi, ya, sebelum kutipan ini muncul ya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, itu ayat sebelumnya di Mazmur 2 ayat 6, itu bicara tentang raja yang dilantik di Sion. Ya kan? Raja yang dilantik di Sion. Baru muncullah anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, lalu jadi itu jelas konteksnya, saudara ya. Itu kekekalan Tuhan dan kelahiran Tuhan Yesus ke bumi dalam rupa manusia. Itu konteksnya. Mazmur 2 ayat 7 itu dikutip. Lalu menarik lagi, anakku engkau kuperanakan kau pada hari ini, itu muncul dalam perjanjian baru dalam konteks kematian dan kebangkitan Kristus. Bukan cuma kekekalan dan kelahiran Kristus di bumi, tapi konteks kematian dan kebangkitan Kristus. Kita bisa baca di Kisah Rasul 13 ayat 33. Saya bukakan. Kisah Rasul 13 ayat 33. Ya, perhatikan ini. Ya. Nah, nanti baca ayat sebelum dan sesudahnya, saudara ya. Saya kasih besar. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Ya, perhatikan ya. Dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Ini konteksnya apa? Kalau saudara baca itu jelas. Membangkitkan Yesus. Dan dikutip ayat, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, saudara bertanya, jadi maksudnya apa anakku engkau kuperanakan pada hari ini dengan kebangkitan Yesus Kristus? Hubungannya apa? Nah, itu yang saya maksud tadi. Hubungannya di Mazmur 2 ayat 7. Ayat 6. Ya, konteks dari kutipan itu. Nah, Mazmur 2 ayat 6 ini. Perhatikan ya. Nah, ini kan. Ini kan yang dikutip tuh. Aku mau menceritakan tentang ketetapan anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Ini kan yang dikutip. Konteksnya apa? Nah, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Artinya apa? Kematian dan kebangkitan Kristus berhubungan dengan dirinya sebagai raja yang dilantik di Sion. Nah, itu saudara maksudnya. Jadi anak domba berdiri di Sion dalam Wahyu 14 itu berhubungan dengan kedudukan Tuhan Yesus sebagai raja atas dunia ini. Dan kenapa itu menghibur jemaat? Sebab di Wahyu pasal 12 jemaat dikasih tahu naga memburu perempuan dan keturunannya, orang percaya. Di Wahyu 13 dikasih tahu bahwa binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi itu menyiksa orang percaya, menganiaya orang percaya. Dan di Wahyu 14 Tuhan menghibur jemaatnya melalui pesan ini kepada Rasul Yohanes. Anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama dengan dia 144.000 orang. Siapakah itu? Orang-orang percaya.
Makanya pesan pastoralnya, jangan putus asa. Nah, ini ya pesan pastoralnya. Jangan putus asa. Lalu pesan pastoral yang keduanya, antikristus dan nabi palsunya yang menyesatkan mereka, yang menyiksa mereka dan menyesatkan banyak orang, maksud saya, pasti akan kalah. Sebab Tuhan itu raja di Sion. Nah, dan raja di Sion itu berhubungan dengan, dalam perjanjian baru dikutip, berhubungan dengan kekekalan Tuhan Yesus yang diperanakan Bapa dan kelahiran Kristus di bumi. Kepada siapakah, dalam kitab Ibrani 1 ayat 5 itu, kepada siapakah di antara para malaikat pernah dikatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan ia akan menjadi, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Itu Ibrani 1 ayat 5. Nah, lalu ayat yang ke-6, dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, dalam peristiwa Natal maksudnya, ia berkata semua malaikat harus menyembah dia. Kenapa? Karena ini bukan cuma Allah, ini raja atas dunia ini. Walaupun saat itu belum resmi dilantik. Kalau Roh Allah itu raja atas dunia ini sejak dahulu kala. Tapi manusia Yesus, ya, manusia Yesus Kristus dari keturunan Daud itu belum resmi jadi raja. Tapi Roh Allah anaknya itu memang sudah raja sejak dulu kala. Mika 5 ayat 1 yang pemerintahannya sejak dahulu kala dan kekuasaannya sejak dahulu kala. Itu Mika 5. Hai Bethlehem, Efrata, bagimu seorang lahir yang memerintah, yang permulaannya, pemerintahannya sejak dahulu kala. Itu jelas sekali di Mika 5 dikatakan. Nah, jadi memang Roh Allah anak itu sudah raja. Tapi manusia Yesus Kristusnya belum resmi jadi raja saat dia lahir. Tetapi orang-orang Majus sudah datang membawa persembahan dan memahami bahwa raja orang Yahudi yang lahir, karena memang anak itu raja. Tetapi kita pahami belum memang resmi sebagai raja. Nanti Yesus resmi sebagai raja setelah kematian dan kebangkitannya, saudara. Setelah kematian dan kebangkitannya. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul 13 ayat 33 tadi, nah ini saya coba hubungkan benang merahnya semua, saudara ya. Kisah Rasul 13 ayat 33 jelas sekali. Nah, ayat anakku engkau kuperanakan kau pada hari ini dikutip dalam konteks kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Loh, kok tidak nyambung ini? Kebangkitan dengan anakku engkau kuperanakan kau pada hari ini. Nyambungnya apa coba? Nah, di situ yang saya bilang tadi, nyambungnya karena anakku engkau kuperanakan pada hari ini di Mazmur pasal 2 konteksnya adalah raja yang dilantik di Sion. Itu konteksnya. Maka dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, maka dia dilantik di Sion sebagai raja atas dunia ini. Nah, itu bisa kita temukan juga di Ibrani 5 ayat 5. Kalau kita lihat Ibrani 5 ayat 5 ya, itu konteksnya juga tentang karya kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita lihat Ibrani 5 ayat 5 ya, ditemukan juga di situ. Nah, ini ya. Ini dikutip juga, anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Poinnya apa? Ini berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Karyanya sebagai imam besar, bukan cuma sebagai penyelamat, tapi sebagai imam besar yang mempersembahkan korban darahnya sendiri, dirinya sendiri kepada Bapa. Nah, jadi ini jelas berhubungan dengan karya Kristus, kematian dan kebangkitannya. Itu poinnya. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul 2 ayat 36, kita akan menemukan perkataan dan khotbah Petrus yang sangat jelas bahwa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu telah membuatnya menjadi Tuhan dan
Kristus. Nah, kalau kita baca Kisah 2 ayat 36 ya. Nanti saya jelaskan benang merahnya. Ini saya berikan dasar-dasarnya sebab harus utuh belajar saudara ya, supaya ngerti. Perhatikan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu, ini khotbah Petrus pada peristiwa Pentakosta, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, kok Allah Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan? Apakah Yesus bukan Tuhan? Dia Tuhan. Tuhan di sini kurios. Jadi Tuhan di sini bukan dalam arti yang ilahi. Ya, Tuhan di sini itu dalam arti dialah raja dan Mesias itu. Maka dengan kematian dan kebangkitan Kristus, genaplah, resmilah dia sebagai raja dan sebagai Mesias, sebagai penyelamat umat manusia. Dengan kematian dan kebangkitannya, selesailah karyanya sebagai penyelamat, atau resmilah karyanya sebagai penyelamat, kematian dan kebangkitannya itu. Dan bukan hanya itu, dia resmi menjadi Tuhan, kurios, yang bisa berarti raja. Jadi kurios itu bukan cuma Tuhan, tapi bisa raja. Maka Allah Bapa membuat Yesus menjadi raja dan Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, itu jelas sekali. Konteksnya adalah berhubungan dengan Raja Daud. Dan itu berhubungan dengan kerajaan Daud, saudara, Raja Daud itu. Nah ini ayat 30. Tapi ia, maksudnya Daud, adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Kan? Keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Artinya berhubungan dengan raja. Kemudian di sini muncul ayat 36. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya menjadi raja. Jadi poin saya sederhana saudara. Kalimat anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini di Mazmur 2 ayat 7. Itu konteks sebelumnya adalah soal raja yang dilantik di Sion. Nah, kalau kita lihat perjanjian baru, raja yang dilantik di Sion itu, anakku engkau kuperanakan engkau pada hari ini, muncul dalam konteks kekekalan dan kelahiran Kristus, serta kematian dan kebangkitan Kristus. Anakku engkau kuperanakan engkau pada hari ini muncul dalam Ibrani 1 ayat 5 yang konteksnya kekekalan dan kelahiran. Dan muncul di Kisah 13 ayat 33 dan Ibrani 5 ayat 5 yang konteksnya karya kematian dan kebangkitan Kristus. Maka benarlah khotbah Petrus Kisah Rasul 2 ayat 36 bahwa Yesus yang dibangkitkan dari kematian itu telah dibuat Bapa menjadi Tuhan, menjadi raja yang dilantik di Sion itu, menjadi raja, Tuhan dan Kristus. Nggak heran di Matius 28 ayat 18, ayat yang sudah kita tahu semua, amanat agung, Tuhan Yesus setelah bangkit dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Kalau dia punya kuasa di sorga dan di bumi, artinya apa? Dia adalah raja dunia ini. Kalau saudara baca di Roma 14 ayat 9 dikatakan bahwa dia adalah raja, Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Kalau saudara baca di Filipi 2 ayat 8 sampai 11 bahwa Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya apa? Dialah penguasa tertinggi, dialah raja. Dan itu semua berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu semua berhubungan dengan kalimat anakku engkau kuperanakan engkau pada hari ini, yang konteksnya adalah raja yang dilantik di Sion. Nah, maka poin saya, manusia Yesus Kristus resmi jadi raja dari keturunan Daud yang berkuasa atas dunia setelah kematian dan kebangkitannya. Dialah raja segala bangsa yang akan membinasakan setan, antikristus dan nabi palsu untuk selama-lamanya.
Itu saudara bisa baca di Wahyu 15 ayat 3 sampai 4. Wahyu 19 ayat 11, 16, 19 sampai 21, 20 ayat 10. Nanti saudara baca. Nah, sekarang kembali ke Wahyu tadi, saudara. Ya, karena kita bahas kitab Wahyu, saya sudah cukup melebar kemana-mana tadi, tapi masih berkaitan. Jadi, saya itu mau jelaskan dari tadi itu sederhana gini. Ya, tadi itu semua bangunan berpikirnya. Jadi saya cuma mau ngomong gini. Ketika Alkitab katakan di Wahyu 14 ayat 1, sesungguhnya anak domba itu berdiri di Bukit Sion. Itu bukan Bukit Sion di Yerusalem saat ini, tapi Bukit Sion di sorga. Dan kalimat anak domba berdiri di Bukit Sion itu jelas menunjukkan dia sebagai raja. Amin. Sebagai raja. Makanya nanti saudara temukan di Wahyu pasal 19, ya, dia adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Jadi jelas anak domba di Sion itu posisinya sebagai raja. Lalu apa hubungannya dengan konteksnya? Hubungannya adalah untuk menghibur jemaat Tuhan. Karena di Wahyu pasal 12, ini saya ulang-ulang loh biar saudara ngerti banget nih. Ya. Di Wahyu pasal 12, saudara ya. Nah, di sini aja. Wahyu pasal 12. Naga memburu perempuan, memburu orang percaya dan keturunannya, keturunan perempuan orang percaya. Di Wahyu 13, binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi menganiaya orang percaya. Itu di Wahyu pasal 13. Lalu di Wahyu 14, Tuhan mau hibur jemaat dengan pesan ini kepada Rasul Yohanes. Catat ini Rasul Yohanes, ya. Kamu lihat anak domba berdiri di Bukit Sion. Nah, di situ kita ngerti bahwa memang anak domba itu raja di atas segala raja. Dia atas raja dunia ini. Dan dialah yang akan mengalahkan binatang itu dan mengalahkan setan dan nabi palsunya serta binatangnya. Jelas saudara ya? Nah, jadi itu maksudnya. Jadi saudara, dari tadi saya mau jelaskan tuh cuma itu. Anak domba berdiri di Bukit Sion ini penjelasannya ribetnya tadi ya, dari tadi itu. Cuma mau jelasin itu. Nah, jadi itu pentingnya belajar Alkitab, saudara. Jadi saudara bisa ngerti secara utuh maksudnya apa. Makanya dari awal tadi saya ngomong, apa sih sebenarnya yang mau dibicarain di Wahyu 14? Ini ya. Nih, saya tarik lagi dari awal. Nih. Apa sih yang mau dibicarain di Wahyu? Cek 1 2. Cek. Cek 1 2. Apa masih ada suara saya? Cek. Saya cek dulu saudara ya. Cek. Cek 1 2. Oke. Ya. Khawatir hilang lagi saudara ya. Oke, maaf. Jadi, apa sih yang dibicarain di Wahyu 14? Kenapa dibicarain setelah pasal 12 dan 13? Apa pesan yang Tuhan mau Rasul Yohanes sampaikan pada jemaat yang nerima kitab Wahyu itu? Nah, sekarang saudara ngerti kenapa saya ulang-ulang itu dari tadi ya. Nah, jadi itulah arti Bukit Sion, saudara ya. Jadi Bukit Sion itu di sorga, bukan di bumi. Ya. Bukan saat Tuhan datang bangun kerajaan 1000 tahun, bukan itu. Bukit Sion itu di sorga. Kita sudah membahasnya dari tadi. Oke, sekarang saya akan mau bahas secara cepat, karena ini sebenarnya sudah pernah saya bahas, jadi saya hanya secara cepat. Saya mau bahas arti 144.000 orang itu, ya.
Dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 dan Wahyu 15 ayat 2 sampai 4 serta Wahyu 7, kita dapat setidaknya 10 detail tentang 144.000 orang. Ya. Jadi tadi saya terangkan Bukit Sionnya sudah jelas. Ini tadi yang saya terangkan panjang lebar, anak domba berdiri di Bukit Sion. Sekarang saya terangkan part ini, saudara ya, bagian ini. Bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Nah, saya terangkan bagian ini sekarang. Tadi saya terangkan yang ini, anak domba berdiri di Bukit Sion. Sekarang saya terangkan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Oke. Nah, ini pernah saya sampaikan tetapi saya ulang secara cepat di bahan ini. Dalam Wahyu yang pertama, jadi saya akan berikan 10 detail tentang 144.000 orang ini. Yang pertama, dalam Wahyu 14, 144.000 orang ini sudah ada di sorga. Itu jelas ditunjukkan dengan adanya tahta, 4 makhluk, dan tua-tua. Jadi Bukit Sionnya pasti di sorga, bukan fisik di bumi. Nah, ini meneguhkan penjelasan saya tadi. Itu detail pertama dari 144.000 orang. Sudah di sorga, ya, dalam penglihatan itu. Yang kedua, meterai itu berupa nama anak domba dan nama bapaknya. Jadi mereka dimeterai, ya, kalau saudara baca ini. Bersama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Itu meterainya, saudara ya. Nah, jadi meterai itu berupa nama anak domba dan nama bapaknya. Maka ini jelas menunjukkan meterai yang digunakan untuk antikristus itu jelas bukan huruf via. Karena ini tidak mungkin huruf via. Apakah orang percaya di dahinya ada nama bapaknya dan nama anak? Di sini saudara ada nama bapak nama anak? Nggak ada ya. Jadi itu figuratif, ya. Artinya penyembahan kepada bapa dan anak. Lalu yang ketiga, detail yang ketiga, 144.000 orang ini bermain kecapi dan menyanyi memuji Allah. Dan itu bisa kita bandingkan dengan Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Nah, kalau saya lihat di sini ya, Wahyu 14 mereka itu menyanyi, ya. Lalu memuji Allah. Itu kita bisa bandingkan di Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Kalau saudara baca Wahyu 15 ayat 2. Aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, dan pada mereka ada kecapi Allah. Jadi pada 144.000 orang itu ada kecapi Allah. Ya. Yang keempat, detail yang keempat, mereka adalah orang-orang yang ditebus dari bumi. Nah, itu bisa saudara baca di Wahyu 14. Yang kelima, mereka murni sama seperti perawan. Artinya apa? Artinya tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Apakah berarti mereka laki-laki semua? Tidak ada perempuan di 144.000 orang itu? Enggak. Ya, ini figuratif. Jadi maksudnya tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, itu maksudnya adalah mereka tidak berbuat dosa. Kalau saudara perhatikan ya, murni sama seperti perawan. Perawan itu kan untuk wanita. Tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Itu kan untuk laki-laki. Jadi jelas figuratif ya. Nah, coba saudara baca di Wahyu pasal 14 itu ya, biar lebih enak. Wahyu 14. Nah, perhatikan ini ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, ini perawan kan memang untuk perempuan. Tapi tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Ini kan untuk laki-laki. Masa perempuan mencemarkan diri dengan perempuan? Kan Alkitab tidak dalam kategori itu.
Ya. Alkitab maksudnya ini menunjukkan bahwa seolah-olah ini laki-laki yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Tapi laki-laki itu murni sama seperti perawan. Loh, kok seperti perempuan lagi laki-lakinya? Nah, maksudnya apa? Artinya ya memang itu adalah figuratif, ya. Itu jelas figuratif, cuma gambaran, ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang yang mau mengikuti kehendak Bapa. Itu aja intinya sebenarnya. Yang keenam, ya, detail keenam, tadi detail kelima, ya, mereka murni sama seperti perawan. Detail keenam, mereka adalah pengikut anak domba. Lalu detail ketujuh, mereka adalah korban sulung bagi Allah. Nanti saudara baca saja ya. Lalu detail kedelapan, di mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Nah, di sini saya mau jelaskan dikit. Di Mazmur 15 ayat 1-3, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Itu kan di Gunung Kudus itu di Sion kan? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah. Nah, jadi kalau anak domba dan 144.000 orang itu di Sion, itu artinya orang-orang itu tidak bercelah. Di mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Itu detail ke-8 ya. Cepat saja. Detail ke-9, mereka adalah orang-orang yang telah menang. Nah, kalau saudara baca di Wahyu 15 ayat 2-4, saya bukakan sini cepat. Wahyu 15, ya. Perhatikan ini. Saya bacakan langsung bagian ini. Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, pada mereka ada kecapi Allah. Jadi 144.000 itu adalah orang-orang yang telah mengalahkan binatang dan patungnya. Itu jelas sekali. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah menang. Oke. Lalu, sebelum saya bahas detail ke-10, saya mau kasih saudara pandangan soal tanda di dahi. Kalau saudara lihat Wahyu 14 ayat 1 tadi ya, 144.000 orang itu di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Nah, nanti saudara baca di Yeskiel 9 ayat 1-11 ya. Nanti saudara baca, ini wajib saudara baca yang ikuti pelajaran ini. Itu di Yeskiel 9 ayat 1-11, intinya Tuhan marah pada penduduk Yerusalem yang buat jahat. Lalu Tuhan panggil makhluk surgawi yang berpakaian lenan. Makhluk surgawi yang berpakaian lenan itu diperintahkan untuk menandai orang-orang yang buat jahat. Ya, yang nggak buat jahat maksudnya. Jadi orang-orang yang nggak buat jahat di Yerusalem itu ditandai, ya. Dan orang-orang yang ditandai itu adalah orang-orang yang sedih dan susah karena perbuatan jahat di Yerusalem. Jadi banyak orang jahat, lalu ada orang yang tidak berbuat jahat, orang-orang yang kudus lah gitu. Mereka kemudian diperintahkan Tuhan untuk ditandai pada dahinya dengan huruf T. Nah, ini menarik ya. Jadi Tuhan berkata sama para malaikat, "Hei para malaikat atau makhluk surgawi yang berpakaian lenan, tandai orang-orang kudus," saya pakai kata orang kudus saja, tandai orang-orang kudus dengan huruf T. Yang lain dibinasakan. Nah, itu ada di Yeskiel 9 ayat 1-11. Lalu saya mau kasih tunjuk detail ke-10. Detail ke-10 dari 144.000 orang itu adalah mereka adalah orang-orang yang nggak perlu takut pada penghakiman yang akan datang. Mereka adalah orang-orang yang bisa tahan berdiri di hadapan anak domba. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu? Ya, kalau kita baca di Wahyu pasal yang ke-7 ya, di pasal 6 ya. Wahyu pasal 6. Ini pernah saya terangkan Wahyu 6 ayat terakhir. Saudara bisa lihat di sini. Ya, di meterai yang ke-6 saat Tuhan datang, ya, ini murka anak domba, hari anak domba. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, itu ya. Nanti saudara baca Wahyu 6 ayat 17. Lalu di Wahyu pasal 7 itu dijawab. Kemudian daripada itu bla bla bla, maka
dijelaskanlah ada 144.000 orang yang dimeteraikan dalam Wahyu pasal 7 itu. Jadi jelas bahwa yang bertahan itu adalah orang-orang, bukannya orang-orang yang berlindung di gunung seperti di Wahyu pasal 6, tapi adalah orang-orang yang 144.000 orang yang dimeteraikan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, nanti saudara baca Yeskiel 9 ayat 1 sampai 11 menarik sekali, bahwa ada orang-orang yang tidak buat jahat di Yerusalem dan dimeteraikan oleh Allah melalui makhluk surgawi yang diperintahnya, dimeteraikan dengan tanda T di dahinya, dan orang-orang itu yang selamat dari hukuman Tuhan. Jadi memang dalam Alkitab sudah ada gambaran sejak dahulu kala bahwa memang orang-orang yang dilindungi Tuhan dari penghukuman itu adalah orang-orang yang dimeteraikan. Nah, maka jelaslah detail ke-10 orang yang dimeteraikan, yaitu 144.000 orang itu adalah orang-orang yang tahan berdiri di hadapan domba, yang gak perlu takut pada hari penghakiman yang akan datang karena mereka dilindungi oleh Tuhan. Dan pastinya mereka adalah orang-orang yang berjalan. Makanya di Wahyu 14 itu digambarkan 144 orang Sion bersama Tuhan, raja-raja adalah orang yang bersih, yang kudus, yang tidak ada dusta dalam mereka. Oke, sudah saya cukup begitu. Ini seperti laptop saya sudah mau mati. Saya kasih ya langsung noise ya. Saya cukupkan pelajaran sampai di sini. Inilah Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 5, anak domba dan 144.000 orang di Bukit Sion. Nanti saya akan edit beberapa bagian yang